A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada kabar terbaru, update ya. Update dari kabar si Udin. Si Udin kan kemarin didatangi sama polisi. Setelah didatangi, dia menjawab setiap pertanyaan polisi dengan nada yang culas katanya ya teman-teman. Seperti polisi datang ke sana itu kurang dianggap lah begitu. Menjawab pertanyaannya juga dengan cara yang kurang baik mungkin. Akhirnya apa? Penyampaian dari polisi tersebut yang saya lihat agak kesel, agak jengkel terhadap si Udin. Dan di sini sekarang si Udin dipanggil lagi, dijemput. Meskipun konten itu sudah diklarifikasi sebagai konten settingan, tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa masyarakat awam, sebagaimana kita bisa melihat di sini teman-teman, bahwa pengikut atau subscribernya si Udin ini adalah orang yang berpendidikan tuh menengah ke bawah. Bahkan ada yang paling bawah. Sampai-sampai meskipun si Udin ini sudah mengklarifikasi dengan clear kalau dia tidak sakti, dia tidak hebat, dia tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Bahkan meskipun sudah melakukan banyak penipuan si Udin, praktek-praktek penipuan dengan apa namanya itu? Keris petir, pakai baterai dibilang petir gara-gara ada listriknya. Kan sontoloyo. Awalnya dia dobol, dukun dobol. Di Indonesia itu banyak dobolnya, teman-teman. Tetapi lebih banyak lagi orang awam yang mau dibodoh-bodohin sama si dobol. Bukan cuma orang menengah ke bawah yang percaya sama dobol. Orang-orang pejabat itu juga ada yang memakai jasa dobol. Untuk inilah, untuk itu. Pasti ada. Karena apa? Indonesia gak lepas dari hal seperti itu. Ya Allah. Padahal hadis sudah sangat jelas Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun yang bisa meramal-ramal, maka kalian tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Syirik. Datang ke dukun itu menduakan Allah. Seolah-olah ada makhluk lain yang mengetahui hal goib. Sedangkan Nabi Muhammad saja ketika ditanyakan perkara goib, apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak tahu. Sampai-sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yaitu katakan wahai Muhammad kepada mereka, tidaklah engkau mengetahui hal yang goib itu melainkan hanya sedikit. Dan yang pemegang kunci-kunci gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang lain mengetahuinya. Dan tiba-tiba ada dukun sok tahu dan kalian percaya. Dungu. Allah. Saya sudah dari dulu membahas dobol-dobol ini ya. Tapi apa? Dulu masih sangat akut. Kalau sekarang kan mendingan ini. Netizen sudah mulai agak cerdas sedikit-sedikit. Tapi masih banyak juga yang masih dungu. Allah. Coba kita langsung simak seperti apa penjelasan dari polisi mengenai penjemputannya kepada si Udin. Atau si Udin yang memenuhi panggilan polisi. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan, karena konten Saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya, ya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Ya. Oke. Soal konstruksi hukumnya apa nih? Tunggu ya, sekarang kan masih dalam proses pendalaman ini. Sekarang masih didalami, dan nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pasal yang disangkakan, kemudian barang bukti yang disita dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Yang jelas hari ini kasusnya sudah diambil alih oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Ya. Masuk di jam berapa? Ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini membuat konten pengambil video? Ya, diantara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Dan kalau dari keterangan awal dan ide dari pembuatan video ini siapa? Masih pemeriksaan, masih pemeriksaan. Oke. Masih saksi semua. Samsudin bisa jam berapa? Kemudian juga masih saksi ya kan, semua sekarang ini masih saksi semua. Dan Samsudin masuk jam berapa tadi? Masuk ke sini pertama kali jam berapa? Sekitar jam 4 tadi ya. Kalau laporan dari jam 5. Dan jam 5 itu dijemput di sana atau beliau datang? Jadi begini, Saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Ya. Tapi salah status apa nih? Saksi atau sudah tersangka? Saksi sekarang. Saksi ya. Cukup ya. Saksi ya. Oke. Jadi ini adalah keterangan dari polisi ya teman-teman, bahwa Samsudin ini dikhawatirkan akan melarikan diri katanya. Akhirnya apa?
polisi melakukan tindakan tegas, memanggil dia secara langsung. Ya, ini adalah konsekuensi Udin, ya, membuat konten-konten dengan narasi agama seperti itu. Kita bisa melihat keadaan masyarakat. Karena apa? Kita ini kalau merasa orang yang paham agama, katanya Anda aswaja. Harga mati, NKRI harga mati. Aswaja, akidah kita, begitu-begitu. Mempermalukan aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Mana mungkin ada ahlus sunnah wal jamaah, ahli sunnah. Orang yang mengikuti sunnah secara berjemaah. Tetapi seperti ini, dobol-dobolan. Mulai kapan ada sunnah-sunnah dobol? Di ajaran mana itu sunnah-sunnah jadi dobol? Allah, menciderai sunnah. Ngakak Anda ketika bikin. Itu juga pemerannya itu totalitas itu. Semua cewek-ceweknya yang di situ yang jadi pemeran, yang bercadaran, yang tidak bercadar atau yang tidak berjilbab, semua dicium sama aktornya. Dibayar berapa itu aktor? Sudah seperti pemain layar lebar sekali, dia profesional. Dipeluk, dicium, diraba-raba. Masyarakat nonton, Din. Anda menulis, ya. Anda nulis di situ. Di disclaimer juga bahasa Inggris. Bahwa ponpes apa dah namanya itu saya lupa. Mengaku Anda itu guru spiritual. Tapi bikin konten-konten dobol seperti itu. Setan Anda itu kalau begitu. Tidak ada yang namanya ahlus sunnah ini membuat konten-konten seperti itu. Kecuali ahlul dobol. Kalian ini ahlul dobol. Banyak sejenis Udin ini. Ada Ujang Bustami. Ada Idris. Ada Karyo. Dan tumbuh lagi di bawah-bawah itu yang mencoba bikin konten-konten serupa dengan si Udin. Banyak nih akun-akun kecil, YouTube kecil mulai nyoba Allah Akbar, dorong-dorongan, keluar darah. Hanya hiburan katanya teman-teman. Kenapa hiburan harus menyebut nama Allah? Acting-actingan seperti itu. Gak perlu nyebut-nyebut nama-nama Allah yang suci. Tidak perlu. Anda itu acting. Berpura-pura Anda itu. Ya semoga polisi bisa menindak tegas ini sekarang. Agar apa? Agar ini menjadi pembelajaran. Dan pesan kepada orang lain yang membuat konten seperti ini. Stop! Kalian stop bikin konten-konten dukun-dukunan seperti itu. Dan membawa lafaz-lafaz Allah. Bikin kalimat-kalimat sendiri. Bikin istilah-istilah sendiri. Tanpa embel-embel Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi. Gak usah. Orang-orang non-muslim di sana tertawa melihat kalian. Geli melihat kalian. Bukan bangga, bukan senang. Yang senang nonton kalian adalah orang-orang yang IQ-nya minim. Orang-orang yang pendidikannya rendah. Orang yang mudah kalian bodoh-bodohi. Yang sampai sekarang masih ada komentar-komentar. Bu Samsudin semangat, kamu bener melawan dukun-dukun santet Wahabi. Samsudin, kamu begini begitu. Kata netizen-netizen Udin, jangan hiraukan Udin. Jangan hiraukan Abah dipanggil Abah loh. Jangan hiraukan Abah Din. Mereka semua hanya benci kepada Mbah Udin. Terus berantas dukun-dukun Wahabi. Ada yang komentar seperti itu. Ya Allah. Kalian tahu netizen Anda seperti ini, Anda tidak mendidik mereka, malah semakin dibodohi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kalian yang sejenis Udin bisa kapok. Jangan buat lagi seperti itu. Ya, jangan. Kalau mau buat bikin istilah lain, jangan pakai agama.